Baik, yang pertama adalah kita masuk ke lamannya Genially, alamatnya di genially.com. Lalu kita akan membuat akun. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai akun, kita tinggal klik login saja. Dan bagi yang belum, kita sign up. Ini saya akan mengajak dulu Ibu dan Bapak untuk klik sign up dulu. Nah, di sini akan ditanya kita akan di bidang apa pekerjaan kita, education kah, company and professional kah, atau student. Kita pilih education karena kita bergerak di bidang itu. Lalu ada beberapa pilihan kita masuk account-nya. Jadi kita bisa memakai Google account, atau kita bisa memakai Microsoft account, atau kita bisa juga memakai sign up with your email. Kalau kita mau pakai email kita sendiri. Saya akan sarankan kita pakai saja di sini Google account, ini yang paling mudah ya. Jadi saya akan pakai Google, terus saya akan pilih akun saya yang saya akan gunakan. Silakan Ibu dan Bapak nanti pakai apa saja akunnya. Klik lanjutkan, lalu kita akan dibawa ke dashboard utama dari Genially ini. Ya, nanti akan ada tampilan sih sebenarnya, nanti saya akan menjelaskan tampilan dashboard itu seperti apa, dashboard utama dan juga tampilan editor. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah tentang tampilan pertama dulu setelah kita login. Ya, ini adalah dashboard utama kita. Jadi pertama kali akan ditampilkan dashboard atau layar utama itu. Di sini berisi tentang project-project yang sedang kita buat. Lalu juga di sini ada kita bisa mencari project-project apa saja yang mungkin yang pernah kita buat di sini. Kita cari di sini. Terus di bawah tuh ada browse template. Nah, ini salah satu kelebihan dari Genially adalah dia menyediakan berbagai template yang bisa kita gunakan. Ada yang free, ada yang premium, tapi kita akan fokus dulu template-template yang bisa kita gunakan secara gratis. Terus kita bisa import file. Kalau misalnya kita mempunyai project yang berasal dari PPTX, PDF, atau Google Slide, atau mungkin gambar, atau juga dari Canva, ini yang baru nih dari Genially, kita bisa pakai dan import ke sini ya. Tinggal kita kasih interaktivitas dengan platform Genially atau versinya Genially. Atau kalau misalnya kita ingin membuat blank canvas atau dari nol gitu ya, dari scratch dari awal, kita klik aja blank canvas. Nah, ada juga generate with AI. Ini akan saya jelaskan nanti karena ada beberapa yang fitur bagus gitu ya kita menggunakan AI itu seperti apa. Nah, yang kedua, kita fokus lagi ke menu yang kedua nih. Di sebelah kiri ada menu konten ya. Di menu konten ini ditampilkan berbagai project media yang sedang kita buat juga di sini ya. Kita juga bisa create Genially di sini menggunakan template atau dari scratch dari awal nih, tinggal klik create Genially. Terus ada menu template. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi dia menyediakan berbagai template baik yang free atau yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar itu ada logonya nih. Kalau misalnya ada logo kuning premium itu berbayar. Kita akan fokus dulu template-template apa saja yang tidak berbayar. Karena lebih banyak yang tidak berbayar ya. Kalau saya lihat di sini yang bisa kita gunakan secara free. Nah, terus kita juga bisa memfilter, misalnya di sini tentang apa? Games and challenge kah? Gitu ya. Ini ada tentang beberapa template tentang games atau tantangan yang bisa kita gunakan. Terus ada tentang quizzes and survey, ada juga tentang presentation, ada juga tentang branching skenario. Ini menarik. Jadi branching skenario itu adalah skenario yang bisa kita custom. Misalnya kalau misalnya kita klik A, dia akan ke salah satu jalan, terus kita klik B, itu akan jalannya berbeda. Itu di branching skenario. Ada courses, ada infographics, ada apa lagi nih di more, ada digital publishing, ada juga video ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti kita bisa silahkan explore dulu. Jadi yang pertama kali ketika sudah masuk, lihat dulu deh yang namanya template-templatenya ya. Bagaimana misalnya kita melihat templatenya ini, misalnya di sini nih. Kita cari misalnya ada beberapa template yang mungkin menarik buat kita. Contoh misalnya
Yang free deh, ada secret code. Nah, ini nih, mathematical mission misalnya ya. Kita bisa lihat dulu ini seperti apa sih template-nya gitu ya. Jadi sebelum kita pakai ini, kita bisa dilihat dulu, diklik saja view template. Terus kita bisa mainkan dulu sedikit seperti apa sih template yang sedang dia yang disediakan gitu ya. Nah, misalnya ke sini, ini template yang sedang ditampilkan oleh dia tentang mathematical mission, add, subtract, multiply, dan and divide by playing. Jadi kita menambahkan, mengurangi, perkalian dan pembagian dengan games gitu ya. Misalnya klik start seperti ini ada tampilan awalnya dulu misalnya introduction, terus kita next. Oh ya, seperti ini mungkin template-nya gitu ya, ada penambahan dulu, terus nanti yang subtraction, multiplication, dan division itu dikunci dulu, berarti kita harus mengerjakan dari addition dulu atau penambahan dulu atau penjumlahan. Misalnya klik dulu, mari kita melakukan penjumlahan. Go, start. Nah, 8 tambah 1 9 misalnya, klik send. Terus next. 8 tambah 10 send. Terus next, 1 tambah 1 2 send, dan next. Oke, you got 3 dari 3 korek ya. Terus kita klik selanjutnya, first number achieved is 2. Nah, ada keluar nih nomor 2. Mungkin nanti ini harus sepertinya gamesnya kita harus menyimpan dulu setiap beberapa permainan. Terus kalau misalnya ada angka yang keluar, kita simpan. Terus seperti kode nanti di akhir, sepertinya seperti itu. Nah, nih udah dapet nih 2. Terus kita game berikutnya tentang subtraction atau pengurangan. Ya, kalau misalnya ini sudah cocok, dilihat, oh kayaknya menarik nih buat kita modifikasi gitu ya. Kita tinggal use this template. Barulah kita masuk ke dalam mode editor, atau misalnya template tersebut nanti akan tersimpan secara otomatis di dalam dashboard kita, yang bisa kita modifikasi dan digunakan untuk kelas kita gitu ya. Ini tunggu sampai ke mode editor. Nah, sebentar lagi akan keluar nih, masuk ke mode editor. Jadi kita tinggal mengedit atau memodifikasi template barusan. Saya akan lewatkan dulu karena nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita memodifikasi ini di dalam video selanjutnya tentang mengelola konten media. Saya akan kembali lagi ke panel utama. Ya, selain template di sini, ada juga community. Community ini dia menyediakan template juga yang bukan dibuat oleh Geniali secara resmi ya, tetapi ini dibuat oleh user-user Genialinya. Jadi ini udah difilter, beberapa hasil yang sudah pernah dibuat oleh user-user Geniali itu akan di-share di sini. Ini sangat menarik mungkin karena si template-nya sudah disesuaikan dengan pembelajaran mereka dan kita bisa pakai. Terus juga mungkin ada beberapa desain yang berbeda dari template-template yang sudah disediakan oleh Genialinya secara resmi. Nah, ini juga kita bisa gunakan. Ini bisa kita gunakan si template-template ini yang dibuat oleh user lain. Ya, kita bisa lihat seperti apa, baru kalau misalnya itu sesuai, kita tinggal use template di sini. Gitu, ini saya akan tutup dulu. Saya akan jelaskan untuk menu di kiri ini tentang activity. Activity ini adalah history apa saja yang sudah kita lakukan ya, seperti historinya saja. Terus ada juga menu brand kit. Nah, di brand kit ini kita bisa membuat logo di dalam project kita atau presentasi kita. Untuk yang free plan itu sudah ada logonya, jadi ada logo Geniali. Ini nggak bisa kita hapus kecuali kalau kita membayar ya. Abaikan saja, saya rasa tidak apa-apa kalau misalnya ada logo sedikit nih di sebelah kiri bawah. Itu ada logo Genialinya bahwa ini dibuat oleh Geniali. Abaikan ya. Yang jelas yang namanya fitur utamanya kita bisa pakai untuk kebutuhan kita.
Saya rasa itu untuk video kita kali ini atau penjelasan pertama kita kali ini. Saya mengajak Ibu dan Bapak coba untuk masuk dulu ke dalam situs Genially-nya dan membuat akun, lalu coba explore di template-nya ya, karena di sini kita akan bisa melihat atau mata kita bisa terbuka apa saja yang bisa dibuat oleh Genially untuk permainan-permainan ini, dan siapa tahu ada beberapa media-media yang memang cocok nih bisa kita modifikasi di kelas kita nih yang kita bisa gunakan ya. Saya rasa itu dulu, nanti kita akan masuk ke dalam mengelola konten media.